Nah, kajian keimat itu kan kajian yang wajar untuk mempertanyakan nasab seseorang yang ketika ada orang mengaku keturunannya ini, keturunan ini, tidak bisa dimasukkan kepada wilayah yang terkait dengan kebencian. Nah, persoalannya salahnya orang yang mengaku-ngaku saja yang tidak sesuai dengan temuan Kiai Imad, kemudian membuat framing dan kebencian, itu salahnya dia. Sama Kiai Imad melakukan kajian ilmiah nggak perlu benci, nggak perlu sakit hati. Nah, makanya untuk Prof. Nasar, masa iya sih harus sakit hati terhadap kajian ilmiah Kiai Imad? Makasih, mohon maaf loh Prof. Ini dalam kondisi apapun Prof. Nasar itu dosennya istri saya, Mas Erli. Mohon maaf Prof, sekali lagi mohon maaf, ini enggak kebencian. Saya hormat pada Prof. Nasar. Dan kita semua memahami bahwa sistem melaknat, sistem menghukum orang, sistem seolah-olah Nabi akan marah dengan fenomena yang tidak cocok dengan orang yang ingin mencari legitimasi dari Nabi, itu semua akan terikat dengan sistem syariat yang ada, Mas. Sehingga orang dikatakan dibenci Nabi, itu ada penjelasannya di syariat. Dalam instrumen-instrumen apa Nabi membenci? Orang akan dibenci Allah. Itu ada aturannya di syariat. Dalam instrumen-instrumen apa Allah akan membenci? Nah, sehingga sesuatu yang tidak tersistemik di dalam teks kewahyuan maupun teks kenabian, dalam konteks ketentuan-ketentuan syariatnya seperti apa, kemudian kita mengeluarkan sebuah keputusan sendiri, seolah-olah kalau nggak sesuai dengan pikiran kita itu akan dilaknat Allah, akan dilaknat Nabi, itu nggak bisa. Jadi laknat Allah itu ada aturannya, Mas, di dalam Al-Quran, Mas. Laknat Nabi itu juga ada aturannya, Mas. Jadi tidak sembarang menghukumi orang telah mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari Nabi, sementara itu semuanya berada di luar teks kewahyuan dan teks kenabian. Nah, jadi agama ini itu ada ukurannya. Nggak boleh saya mengatakan kepada Mas Heri akan dilaknat Allah. Sementara nggak ada instrumen yang bisa menentukan status Mas Heri itu dilaknat Allah. Atau saya mengatakan Mas Heri akan dikutuk oleh Nabi, dibenci oleh Nabi. Saya nggak boleh mengatakan begitu. Sementara tidak ada instrumen yang bisa menunjukkan bahwa ada kriteria-kriteria Mas Heri itu yang menjadi pantas untuk dibenci Nabi. Nggak bisa saya mengatakan begitu tanpa ada instrumen dari teks kenabian ini, Mas. Sehingga menghukumi orang, mengkategorikan orang dalam ruang perspektif keagamaan, keislaman, itu ada instrumen-instrumennya, Mas, dari teks kewahyuan, dari teks kenabian. Jadi tidak asal kita mengklaim atau mengkambing hitamkan seseorang adalah A, B, C, dan sebagainya, nggak bisa seperti itu. Itu kan sebenarnya sebuah tuduhan yang bersifat emosional untuk memberikan pembenaran terhadap perspektif emosional seseorang. Jadi kita harus betul-betul clear di dalam memahami keberagaman ini, itu ada aturannya. Jadi tidak bisa kita menghukumi orang tanpa sebuah aturan, Mas. Nah, sementara kajian nasab ini adalah kajian historis yang kita semua kalau tidak tahu, kemudian tidak mengakui kenasaban seseorang, itu tidak dosa. Karena tidak tahu. Banyak masyarakat kita itu yang tahu nama leluhurnya itu hanya ayah dan buyutnya. Ayahnya, buyut, dan ke atas itu banyak yang nggak tahu, itu nggak apa-apa. Karena memang agama ini bukan nasab. Agama ini itu adalah agama yang membebaskan dan mencerahkan untuk konteks kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Nah, jadi nasab itu tidak menjadi prinsip dalam rukun
keimanan, keislaman, dan ihsan, Mas. Meskipun kajian nasab itu menjadi hal penting dalam konteks keluarga inti, hal-hal yang terkait dengan pernikahan, hal-hal yang terkait dengan waris, tetapi tidak menjadi satu persoalan yang mewajibkan seseorang untuk mengetahui ayahnya sampai Nabi Adam. Sehingga kalau tidak mengetahui itu tidak apa-apa. Nah, kajian keimat itu kan kajian yang wajar untuk mempertanyakan nasab seseorang yang ketika ada orang mengaku keturunannya ini, keturunan ini, tidak bisa dimasukkan kepada wilayah yang terkait dengan kebencian. Nah, persoalannya salahnya orang yang mengaku-ngaku saja yang tidak sesuai dengan temuan Kiai Imad, kemudian membuat framing dan kebencian, itu salahnya dia. Proses kerja Kiai Imad itu proses yang tidak melalui proses kebencian, tapi proses ilmiah. Prof. Hakim Ali itu juga proses ilmiah. Dr. Sugeng juga proses ilmiah. Salahnya mereka yang tersinggung saja ketika ada orang mengkaji secara ilmiah. Sehingga orang mengkaji secara ilmiah itu tidak bisa dikategorikan dalam sebuah ruang kambing hitam. Karena memasukkan orang dalam ruang kambing hitam itu ada instrumen-instrumennya. Tidak bisa saya memasukkan Mas Charlie dalam ruang kambing hitam keagamaan tanpa alasan-alasan yang mendasar, itu tidak bisa seperti itu. Agama itu tidak berdasarkan emosional kita pengen mengatakan A, orang mengatakan B, maka orang kita masukkan ke dalam ruang kambing hitam. Karena nggak sesuai dengan pikiran kita yang A. Nggak bisa begitu. Agama nggak bisa begitu. Agama itu ada instrumennya, ada ukurannya. Kajian nasab, kajian sejarah itu matematis, ya sudah, dikaji dari perspektif sejarah. Di luar temuan historis, ya sudah, tidak usah dikait-kaitkan dengan nanti dibenci Allah, dibenci Nabi, tidak usah begitu. Wong Al-Quran juga sudah jelas, seseorang yang tidak tahu leluhurnya ke atas, dari siapa sampai Nabi Adam, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting dalam konteks keluarga inti, bisa dikompromikan, bisa dikondisikan, sehingga tidak terjadi konflik keluarga. Tapi dalam konteks kepentingan agama secara umum, dalam konteks relasinya dengan keislaman, keimanan, keihsanan, itu sudah ada pakemnya sendiri-sendiri, Mas. Baik penjelasan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Enggak bisa kita memasukkan orang dalam ruang kambing hitam karena enggak sesuai dengan emosional kita, enggak sesuai dengan glorifikasi kita. Enggak bisa seperti itu. Nah, dalam konteks ini, Prof. Nazar sebenarnya tidak sampai sejauh ini. Prof. Nazar dalam konteks ingin menghibur kelompok Ba'alwi sebenarnya, di satu sisi, di sisi lain, ingin menyampaikan pengetahuan beliau sebelum memasuki dunia akademik yang ketat. Karena kalau mengukur perspektif akademik yang ketat secara keilmuan, paling tidak akan menghargai perspektif kajian Kiai Imad, kajian DNA dan kajian filologi. Paling tidak seperti itu. Yang paling nggak enak itu kan ada yang sakit hati ketika kita mengingatkan orang yang sedang mengglorifikasi nasab. Padahal peringatan kita itu bukan dalam konteks untuk mengajak kebencian, tapi dengan penjelasan kajian sejarah ilmiah, kajian DNA ilmiah, kajian filologi ilmiah loh, Mas. Ini. Nah, sekarang kajian keadilan mendukung Banser untuk menuntut keadilan atas fenomena yang dialami oleh Kang Mas Ridho ini. Dan kita kan nggak perlu benci, Mas. Para mukhibin nggak perlu benci langkah-langkah Banser untuk menuntut keadilan untuk Kang Mas Ridho. Nggak perlu benci. Karena ini bagian dari ada proses hukum yang harus dipahami secara rasional, empiris, ilmiah. Nggak perlu benci, Mas. Sama kayak Imad melakukan kajian ilmiah, nggak perlu benci, nggak perlu sakit hati. Makanya untuk Prof. Nasar, masa iya sih harus sakit hati terhadap kajian ilmiah kayak Imad? Makasih, mohon maaf loh Prof, ini dalam kondisi apapun Prof. Nasar itu dosennya istri saya, Mas Erli.
Mohon maaf Prof, sekali lagi mohon maaf, ini enggak kebencian. Saya hormat pada Prof Nasar. Terima kasih Mas Erli.